يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib. Ayuhal mustami'un, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tidak terasa dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan disampaikannya pada bulan Ramadan. Kita berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Dan Allah sampaikan, berikan taufik untuk kita, berikan panjang umur kepada kita sampainya di bulan Ramadan. Berlalu demi berlalu dan tidak terasa. Sekarang hampir melebihi dari 10 kedua. 10 pertama telah kita lewati, kemudian kita telah masuk 10 yang kedua di bulan Ramadan. Maka kita harus memperhatikan amalan-amalan yang terpenting. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, terlebih terkhusus nanti kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yuntiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala bawakan menjelaskan tentang puasa. Yang pertama, wajib bagi kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kita, itu umat-umat terdahulu. Kemudian puasa adalah hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berbilang. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan" ila akhir ayat. Allah menjelaskan tentang bulan Ramadan. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang wajib berpuasa. Ketika sakit, Allah memberikan keringanan boleh berbuka. Namun ketika sakit yang tidak kunjung, tidak tahu sampai kapan sembuhnya, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk membayar fidyah. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Allah jelaskan ayat ini seakan-akan tidak memiliki dalam pandangan kita seakan-akan tidak memiliki ketetapan, kesesuaian. Allah bicara tentang puasa, kemudian bicara tentang doa. Kemudian ayat selanjutnya Allah bicarakan tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kemudian Allah halalkan bagi kita untuk menggauli istri kita di malam bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dapat kita perhatikan di sini kaitan doa dengan puasa sangatlah besar. Kadang seorang lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan kepada dirinya sendiri. Bahkan juga lalai ketika dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan puasa adalah bulan yang berberkah, bulan yang penuh ampunan, maka harus kita wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apa amalan yang harus kita memperbanyak di bulan Ramadan? Fa'aktsirud du'a, kata para ulama. Maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga pentingnya berdoa. Terlebih kita bahas tentang perubahan atau pendidikan utama tentang anak-anak kita. Terkadang seseorang berdoa kejelekan malah tentang anaknya. Terlebih ketika kondisinya sedang marah. Maka perhatikanlah, kita lihatlah kisah Syekh As-Sudais hafizahullah ta'ala, juga Syekh Mubil, bagaimana keberhasilan beliau itu berkat doa orang tua mereka ketika dalam keadaan kesal. Itulah adab orang-orang Arab yang patut kita contoh. Dikisahkan Syekh Sudais, maka beliau ketika itu orang tua beliau telah sedang mengadon roti. Singkat cerita, Sudais kecil kemudian membawa segenggam pasir, kemudian menaburkan kepada adonan roti yang telah diadon ibunya tersebut. Lantas siapa yang tidak marah? Mungkin kita juga bisa marah. Namun apa?
Namun apa akhlak orang-orang Arab ketika sedang marah, maka mendoakan kebaikan untuk anaknya. Maka pergilah engkau ke Masjidil Haram, semoga engkau mengimami di sana, kata orang tua Syekh Sudais. Kemudian juga tentang doa, haruslah kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dibukakan pintu surga, bulan yang ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu, maka kebaikan sangatlah banyak. Maka jangan sampai kita bulan tersebut kita berdoa kejelekan untuk anak-anak kita atau untuk siapapun. Khawatir ketika kita berdoa Allah malah mengabulkan, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad hadara Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajiba lakum. Maka jangan mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian. Jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. Jangan sampai kalian berdoa mencocoki, atau jangan sampai menempati suatu waktu yang ketika Allah diminta kita berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan hal itu. Maka terlebih walaupun kita sedang marah, jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita, terlebih di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa mampu mengendalikan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memperbanyak doa di bulan Ramadan. Semoga Allah memperbaiki segala urusan kita. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.